Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmatia Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, olahraga renang menjadi hobi sebagian orang. Kali ini tim Unhas TV telah berkunjung ke kolam renang yang ada di Universitas Hasanuddin. Bagaimana keseruannya? Berikut proses perjalanannya untuk Anda. Kolam renang yang terletak di belakang GOR atau JK Arenatorium tak jauh dari pintu utama Unhas menjadi salah satu fasilitas umum di kampus merah ini. Nah, kali ini tim Unhas TV berkunjung ke sana. Barangkali ini bisa menjadi rekomendasi buat kalian yang hobi renang. Tenang saja, parkiran di sini gratis. Namun sebelum masuk alas kaki wajib dibuka. Halo pemirsa Unhas TV, nah siapa nih yang punya hobi berenang? Nah tapi mungkin masih banyak yang punya hobi tapi terkendala karena lokasinya jauh. Nah jangan khawatir, kali ini tim Unhas TV sudah berada di kolam renang Universitas Hasanuddin. Nah tempat ini sangat cocok buat kamu para warga Kota Makassar, terkhusus bagi warga Perintis, Dayak dan juga sekitarnya. Ini sangat dekat dan juga harganya sangat murah. Kali ini kita akan mencoba berenang di dalam dan melihat bagaimana sih keindahan dari kolam renang Unhas itu sendiri. Ikuti perjalanan kami. Pembayaran hanya bisa dilakukan melalui kris alias tidak bisa melalui pembayaran langsung. Kolam renang ini buka setiap hari, hanya saja tidak 24 jam alias mulai buka pukul 8 pagi hingga 6 sore. Tarifnya sendiri cukup beragam. Untuk umum dipatok Rp20.000 dan Rp25.000 khusus di hari Sabtu, Minggu ataupun hari libur lainnya. Bagi anak-anak sendiri dipatok Rp15.000 dan khusus di hari libur naik menjadi Rp20.000. Sementara bagi mahasiswa Unhas dikenakan tarif Rp10.000 dan Rp15.000 untuk hari Sabtu, Minggu atau hari libur lainnya dengan syarat menunjukkan kartu tanda mahasiswa atau KTM. Uniknya lagi, fasilitas seperti pelampung juga sudah gratis. Di sini juga telah tersedia jajanan ringan, jadi tak perlu khawatir jika lupa membawa snack dari rumah. Selain itu, juga dibolehkan membawa makanan dari rumah, asal tetap menjaga kebersihan area kolam. Kedalaman kolam ini terdiri 3 tingkatan, mulai dari 1,5 meter hingga 2,5 meter. Tidak setiap hari. Biasanya tergantung kita lihat cuaca air bagaimana. Biasanya 1 minggu bisa 2 kali atau 3 kali. Tentu, kolam renang Unhas juga memiliki sejumlah aturan yang wajib diikuti pengunjung. Seperti pengunjung dilarang berenang tanpa menggunakan pakaian renang. Juga disarankan untuk tidak menggunakan perhiasan dan bagi orang tua untuk mendampingi anak. Meski dibolehkan membawa makanan, namun dilarang untuk makan di pinggir kolam. Jika tidak mematuhi aturan, resiko akan ditanggung oleh pengunjung sendiri. Dengan lingkungan yang bersih juga harga terjangkau, kolam renang Unhas bisa menjadi pilihan bagi masyarakat Makassar. Zulkarnain, Zahra Sabita Suceng, Unhas TV. Kedatangan jemaah haji asal Makassar, Sulawesi Selatan di bandara selalu menghadirkan momen menarik. Banyak di antara mereka yang mengenakan pakaian yang nyentrik dan glamor. Penampilan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi para jemaah setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Bagi warga setempat, penampilan tersebut merupakan bagian dari tradisi yang sudah lama berlangsung. Berikut berita selengkapnya. Sejumlah jemaah haji perempuan asal Sulawesi Selatan tampak sangat mewah saat kembali dari Tanah Suci. Mereka berdandan glamor dengan mengenakan pakaian kurung dan penutup kepala poci-poci, dihiasi dengan perhiasan emas yang mencolok. Seperti layaknya ratu, kalung emas menggantung di leher mereka, sementara perhiasan emas lainnya menghiasi kedua tangan mereka. Tidak hanya jemaah haji perempuan, jemaah haji pria juga menunjukkan penampilan yang khas. Mereka mengenakan penutup kepala, gamis, sorban, dan kacamata hitam. Penampilan ini memberikan kesan unik dan mencolok bagi jemaah haji asal Sulawesi Selatan. Menurut dosen sosiologi Unhas, Dr. Nufida Raf Esos MA,
Tindakan ini berakar dari upaya individu untuk menunjukkan eksistensi diri, yang merupakan bagian dari tradisi dan budaya Sulawesi Selatan. Bagi masyarakat Bugis, mengenakan pakaian dan perhiasan mewah ini adalah tradisi yang sudah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi identitas budaya mereka. Tradisi pulang haji untuk orang Bugis Makassar itu ketika sampai biasanya mereka berganti pakaian ya. Ini tradisi yang memang hanya ada di Sulawesi Selatan khususnya. Setahu saya orang Bugis Makassar itu menghormati haji ya. Haji sebagai satu gelar yang diberikan kepada mereka yang telah berhaji gitu ya. Dan statusnya di masyarakat itu lebih tinggi ya, sangat dihormati. Pertama mungkin karena orang berhaji itu dianggap orang yang mampu ya, berarti posisinya di atas, kaya gitu ya. Kemudian haji itu adalah gelar keagamaan gitu ya. Mereka yang berhaji dianggap sudah memiliki kesadaran religiusitasnya tinggi gitu ya. Jadi mereka menggelarinya sebagai haji. Kemudian selain kemampuan ekonomi, pemahaman agama, lebih daripada itu ada tradisi menghormati ya, menghormati perempuan terlebih dahulu yang pergi haji dibandingkan laki-laki ya. Karena ketika seorang ibu, seorang istri dia mampu berhaji, berarti si suami ini memperhatikan kebutuhan istrinya dan memiliki ekonomi yang baik gitu ya, lebih sejahtera. Jadi sebagai lambang bahwa suaminya itu orang yang sejahtera gitu ya, makanya istrinya didahulukan. Seorang istri ya secara sosial itu adalah perwakilan atau perwajahan dari rumah tangga gitu ya. Jika seorang istri tampilannya baik, seperti dituntut oleh masyarakat itu, kalau suaminya punya duit pasti akan terlihat dari penampilan seorang istri. Nah, oleh sebab itu dengan adanya haji, ibu Aji pulang ke kampung itu sudah pakai pakaian khasnya dengan warna yang cerah bajunya, kemudian bling-bling, mengkilat-mengkilat gitu ya. Pokoknya hebring lah gitu ya, kalau kita seperti Syahrini gitu ya. Semuanya kelihatan dari jauh saja orang sudah paham. Oh, ini pasti seorang haji gitu ya. Dan ketika dia sampai di rumahnya mungkin ditinggikan juga oleh sekitarnya. Misalnya kalau ada pesta kan ibu Aji dipersilahkan duduk. Sementara perempuan yang belum haji disuruh ke dapur, misalnya, yang sering terjadi ya. Akhirnya pakaian ini kemudian menjadi simbol ya, penanda bahwa saya seorang haji dan saya sudah naik golongan, naik pangkat, status saya sudah lebih tinggi daripada yang lain dan orang pun memahaminya gitu ya. Caranya menghormati, memanggil haji, ditanya lebih dahulu, kemudian kalau ada apa-apa dia menjadi orang yang seperti seorang sesepuh gitu ya. Pendapatnya bisa menjadi fatwa bagi yang lain gitu ya, menjadi rujukan bagi perempuan-perempuan yang lain. Dan menariknya lagi dengan posisi dia sebagai seorang haji, si suami juga terangkat ya. Jadi lebih tinggi juga. Oh, ini bapak ini hebat sekali, dia mampu menghajikan istrinya. Jadi seperti itu ya, dia timbal balik. Dan karena masyarakat menghargai, maka tradisi memakai pakaian itu berkembang terus ya. Bahkan sekarang mungkin lebih modern ya. Itu bisa ditandai misalnya dia pakai hijab yang kerudungnya lebih panjang, tapi harganya Masya Allah paling murah mungkin 1 juta lebih gitu ya. Dan itu menjadi penanda. Belum lagi emas-emasnya ya, emasnya walaupun mungkin emas Dubai gitu ya, dengan model segala macam mereka menggunakannya. Dan itu menjadi satu sisi gitu ya. Efek negatifnya itu adalah persaingan ya di antara para haji juga gitu ya. Ini kan haji yang ini dikelompokkan sana, yang ini sana, jadi menarik gitu. Tapi ini menjadi masyarakat tuh dinamis gitu ya. Setiap orang ada yang berhaji, maka yang lain juga terpacu untuk bisa menghajikan istri-istrinya seperti itu ya. Kadang-kadang si suami
bahkan sudah sepuh pun dia belum berhaji gitu ya, tetapi istrinya adalah seorang haji. Dr. Nufida menjelaskan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya suku Bugis, memiliki kebiasaan untuk mengekspresikan status sosial dan ekonomi melalui penampilan mereka. Ini adalah cara untuk menunjukkan kebanggaan, prestis, dan keberhasilan, terutama setelah menjalankan ibadah haji yang dianggap sebagai salah satu pencapaian spiritual tertinggi dalam Islam. Fenomena ini juga bisa dilihat sebagai bentuk pengakuan sosial di antara sesama anggota komunitas. Ketika jamaah haji kembali dengan penampilan yang mewah, mereka mendapatkan pengakuan dan penghormatan dari masyarakat sekitar. Ini adalah momen di mana mereka bisa berbagi pengalaman spiritual dan kebanggaan dengan keluarga dan komunitas mereka, memperkuat ikatan sosial dan kebersamaan. Rahmatia Taslia Ramadhani, Unhas TV. Sebuah mahakarya anak bangsa dituangkan dalam pertunjukan bertajuk Batang-Batang Rupama yang mengisahkan jalan-jalan yang ada di kota Makassar. Penasaran seperti apa makna dan filosofi dari alur yang diceritakan? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Batang-Batang Rupama merupakan sebuah proyek kesenian yang berasal dari usulan karya inovatif dengan output pertunjukan lintas media yang melibatkan pegiat teater, fotografer, pemain DJ, jurnalis, hingga seniman media. Kata batang sendiri berasal dari bahasa Bugis yang berarti jalan, begitupun Rupama yang berarti cerita. Batang-Batang Rupama dapat diartikan sebagai jalan-jalan yang memiliki kisah dan sejarah yang penting di kota Makassar. Batang-Batang Rupama dapat diartikan sebagai jalan-jalan yang memiliki kisah dan sejarah yang penting di kota Makassar. Kisah-kisah yang diceritakan dalam pertunjukan ini secara garis besar menggambarkan histori nama-nama jalan di Makassar, serta berbagai kisah yang berasal dari pengalaman pribadi anggota tim, disempurnakan dengan riset, brainstorming, serta workshop yang memakan waktu kurang lebih 3 bulan. Tak heran jika alur cerita yang disampaikan sangat relevan dengan para penonton dan membuat mereka ikut terbawa dalam cerita. Jadi sebenarnya walaupun saya di sini secara title adalah seorang penulis naskah, tapi sebenarnya naskah itu kami kembangkan bersama-sama di dalam workshop yang mungkin sekitar 1 bulan lebih gitu. Nah, di workshop itulah kita mulai dari locating the question. Locating the question itu Rahmat selaku sutradara, dia membuat kira-kira mungkin puluhan pertanyaan yang berkaitan tentang jalanan Makassar dan pengalaman pribadi kita di rumah. Lalu kemudian jawaban-jawaban dari pertanyaan itu kita kelola lagi, kita bagi, kita refleksikan lagi. Lalu kemudian dibentuk nih kita compose. Nah, tugasku di situ nih sama Rahmat, kita mengkomposisikan segala tadi pengalaman-pengalaman menjadi satu naskah pertunjukan gitu. Jadi misalnya kita mau ini bentuknya PT-PT deh. Karena hampir semua orang selalu menyebutkan itu, selalu menyebutkan PT-PT, selalu bercerita kalau PT-PT adalah salah satu cara terbaik mereka untuk berkenalan dengan jalanan-jalanan di Makassar. Nah, itu juga yang sebenarnya secara personal saya alami sekali begitu. Pertunjukannya ya kita mencoba untuk berbagi sebenarnya pengalaman menikmati, mengalami, merefleksikan ini kota Makassar. Cerita-cerita personal semua tim Batang-Batang Rupama, mulai dari sutradara, saya penulis naskah, terus dari tim riset, tim antropos yang akan membuat modul pertunjukan, terus tentu dari performer tadi yang ada 6 orang itu. Uniknya alur-alur cerita dikemas dalam settingan penumpang transportasi umum yang disebut PT-PT. Menurut penulis cerita, PT-PT menjadi salah satu media untuk menghubungkan masyarakat dengan fenomena yang terjadi di kota Makassar. Karena di satu sisi kita bisa lebih menikmati perjalanan, kita punya kesempatan untuk melamun, terus kita punya kesempatan untuk bertemu orang asing begitu, yang barangkali umurnya berbeda, latar belakangnya berbeda, pekerjaannya berbeda gitu.
dan punya kesempatan untuk melihat sebenarnya Makassar dari jendela PT-PT. Karya ini juga mendapatkan apresiasi dari dosen ilmu sejarah Unhas, Amrullah Amir SSMA PhD. Pementasan dari batang-batang rupawa ini saya pikir sangat penting karena ini ini idenya unik sekali. Dan ketika saya dipanggil juga untuk ikut serta, saya sebenarnya banyak belajar juga dari ide anak-anak muda ini, bahwa anak muda sekarang kadang tidak disadari bahwa mereka punya ide yang hebat, dan saya pikir kita perlu dukung seperti itu. Dan ide mereka menceritakan tentang jalan membuat kita perlu dari cerita-cerita tadi, bagaimana tentang hal-hal yang indah, hal-hal yang buruk, apa semua itu bisa jadi perhatian juga buat yang berkepentingan untuk bisa bisa mengatasi hal-hal yang negatif terhadap para pengguna jalan, dan juga bisa memberikan kenyamanan buat warga Kota Makassar. Mungkin kita perlu satu panduan atau cerita tentang jalan-jalan tersebut, karena sangat penting buat kita, terutama generasi muda, untuk mengenal cerita tentang jalan tersebut. Apa memori dalam jalan tersebut, apa makna dari jalan tersebut, dan apa pelajaran yang bisa kita dapat dari penamaan jalan tersebut, supaya generasi muda bisa mendapatkan pelajaran dari maksud penamaan jalan tersebut. Ketua Magister Sejarah Unhas ini juga menceritakan bahwa tiap-tiap jalan memiliki kisahnya masing-masing yang penting untuk diketahui oleh generasi muda. Beberapa cerita yang diangkat dari pengalaman pribadi juga menjadi pembelajaran bagi pengguna jalan serta bahan evaluasi untuk para pemangku kebijakan dalam meningkatkan keamanan bagi masyarakat. Yeva Syarahman, Zara Sabita Suceng, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmati Ardi, mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.